Di tahun 1960-an, Mazda yang terinspirasi dari sebuah mobil Jerman bernama NCU RO80 bermesin Wankel engine atau yang biasa dikenal dengan mesin rotari untuk membuat sebuah mobil dengan mesin yang sama untuk menjadikan Mazda sebuah perusahaan otomotif Jepang yang berbeda dari perusahaan otomotif Jepang lainnya. Akhirnya, Mazda menjalin kerjasama dengan NCU Motorenke AG untuk mengembangkan mesin rotari yang melahirkan mobil Mazda dengan mesin rotari pertamanya bernama Mazda Cosmo di Tokyo Motor Show 1964 dan diproduksi 2 tahun setelahnya. Kehadiran Mazda Cosmo membuat Mazda menciptakan mobil dengan mesin rotari lainnya seperti Mazda Luz, Mazda R100 yang merupakan keluarga dari Mazda Familia, Mazda RX-2 yang merupakan keluarga Mazda Capella, hingga Mazda Familia berukuran lebih kecil yang sangat terkenal dari Mazda bernama Mazda RX-3. Mazda RX-3 sangat terkenal karena mobil ini berukuran kecil namun memiliki mesin yang kencang sehingga mobil ini banyak sekali dipakai di balapan pada saat itu. Karena kesuksesan Mazda RX-3 membuat Mazda melahirkan mobil sport bermesin rotari bernama Mazda RX-7. Mazda Savana RX-7 merupakan pengganti dari line-up RX-3 dengan membawa nama Savana dan juga mesin rotari ke Mazda RX-7. Mobil ini didesain oleh tim yang dikepalai oleh Matasaburo Maeda dan beri kode project X605. RX-7 generasi ini diperkenalkan di Jepang pada Maret 1978 dan dijual bersamaan dengan beberapa line-up lain Mazda yang juga memakai mesin rotari seperti Mazda Luz yang merupakan sedan mewah dan juga Mazda Cosmo yang saat itu adalah sedan coupe mewah. Pada generasi ini, awalnya menggunakan mesin twin rotor berkapasitas 1146 cc berkode 12A yang menghasilkan tenaga 100 horsepower yang dikawinkan dengan transmisi manual 4 atau 5 speed atau transmisi otomatis 3 speed. Tenaganya tidak terlalu besar, namun dengan bobot mobil yang kurang lebih 1000 kg dan koefisien drag yang rendah membuat RX-7 menjadi mobil yang menyenangkan untuk dikendarai. Performanya pun tidak bisa dipandang sebelah mata. Akselerasi dari 0-100 km per jamnya bisa dilakukan dalam waktu 9,2 detik dengan top speed 190 km per jam pada saat itu. Dengan titik berat yang rendah dan weight distribution 50-50, membuat RX-7 memiliki performa menikung yang sangat baik, yang membuatnya masuk sebagai 10 Best Car and Driver di majalah otomotif Amerika bernama Car and Driver pada tahun 1983. Di tahun 1991, Mazda RX-7 mendapat facelift di beberapa sektor, mulai dari eksterior dan interior. Namun yang paling penting adalah pilihan transmisi manualnya yang kini hanya ada pilihan 5 speed dan peningkatan mesin 12A-nya dari 100 horsepower menjadi 114 horsepower. Di Amerika, kode pada update ini dikenal dengan sebutan FB, namun di beberapa negara masih mengenalnya sebagai SA22C. Tahun 1984, hadir facelift kedua Mazda RX-7 yang hadir dengan varian baru yang memakai mesin twin rotor berkapasitas 1300 cc injection dengan kode mesin 13B yang merupakan pengembangan dari mesin 12A bertenaga 135 horsepower dan torsi 180 Nm. Untuk pasar Jepang, hadir RX-7 Turbo yang memakai mesin 12A turbo injeksi maupun non-injeksi yang merupakan mesin serupa yang digunakan oleh Mazda Luz dan Cosmo. Namun, mesin tersebut tenaganya sedikit lebih tinggi dari kedua mobil tersebut yang menghasilkan tenaga hingga 164 horsepower. Produksi Mazda RX-7 generasi pertama berhenti pada tahun 1985 yang dimana akan diteruskan oleh model FC pada tahun yang sama. Setelah kesuksesan generasi pertamanya, tim desain Mazda yang dikepalai oleh Akio Uchiyama merancang FC yang difokuskan untuk pasar Amerika, di mana pada generasi sebelumnya RX-7 sangat sukses di sana. Tim mendapatkan inspirasi untuk mempelajari desain dari Porsche 928 dan Porsche 944 yang membuat Mazda RX-7 FC mendapat beberapa ubahan di kedua sektor pada versi sebelumnya. Mulai dari sistem steering,
yang diubah menjadi rack and pinion, sampai suspensi belakang yang diubah menjadi independent suspension. Bukan hanya itu, Mazda juga memperkenalkan Dynamic Tracking Suspension System atau disingkat DTSS yang meningkatkan kestabilan di jalan lurus dan karakteristik menikung yang lebih netral. Semua improvement ini membuat RX-7 FC lebih berat sekitar 363 kg dari pendahulunya. Namun, hal ini diimbangi dengan penggunaan mesin twin rotor baru berkode 13B VDEI Turbo yang menghasilkan tenaga sebesar 146 horsepower. Kemudian hadir sebuah update bernama Turbo 2 dengan ubahan turbo yang digunakan memakai desain twin scroll untuk meminimalisir turbo lag yang membuat tenaganya meningkat menjadi 192 horsepower dan torsi 246 Nm. Dan di beberapa negara, ada RX-7 FC yang menggunakan mesin 13B naturally aspirated karena adanya kebijakan di beberapa negara tertentu. Pada generasi ini pun, terdapat beberapa model limited yang dikeluarkan oleh Mazda, seperti edisi spesial 250 Sports model yang mempunyai bobot sama seperti RX-7 generasi pertamanya, dengan berbagai pengurangan fitur mulai dari power steering, power window, hingga wiper belakang untuk pasar Australia. Kemudian di pasar Jepang, terdapat varian limited edition bernama Mazda RX-7 Infiniti yang diproduksi 600 unit setiap tahunnya dengan beberapa peningkatan seperti pada suspensi ditingkatkan, tenaga mesin yang lebih tinggi, ECU ditingkatkan, bobot yang lebih ringan, penggunaan velg BBS 15 inch, penggunaan aero kit, dan lainnya. Pada tahun 1988, untuk pertama kalinya, Mazda mencoba menjual RX-7 Convertible untuk pasar Amerika dengan mesin 13B naturally aspirated yang hanya diproduksi sekitar 22.000 unit saja. Di tahun yang sama pun, untuk merayakan 10 tahun RX-7, Mazda mengeluarkan varian limited edition bernama Mazda RX-7 10th Anniversary dengan ciri khas cat crystal white hingga warna velgnya berwarna sama yang diproduksi hanya 1.500 unit. Dan terakhir, ada pada tahun 1999 untuk memperingati dominasi RX-7 di IMSA GT Championship, Mazda memperkenalkan model limited berlabel GTU dengan mengurangi fitur seperti pada edisi spesial 200 Sport, namun ada beberapa penambahan fitur yang tidak ada pada model lainnya seperti sunroof, kaliper 4 piston, ringan rem berventilasi, dan lainnya. Dikabarkan model ini hanya dibuat sebanyak 100 unit di tahun 1989 hingga 1990 atau hanya 1 tahun saja. Diperkenalkan pada 1992, Mazda RX-7 generasi 3 atau FD meninggalkan konsep aslinya yang kini berevolusi menjadi sebuah sports car mewah. Ubahan desain RX-7 FD cukup signifikan dibanding dua pendahulunya, di mana kesan mengotak kini berubah menjadi membulat yang membuatnya sangat aerodinamis. Untuk mesin, masih menggunakan twin rotor berkode 13B REW berkapasitas 1300 cc. Meski mesin yang dipakai masih sama seperti generasi sebelumnya, Mazda memperkenalkan sistem sequential turbo yang keduanya aktif di putaran mesin yang berbeda. Turbo pertama mulai beroperasi di putaran mesin 1800 rpm dengan menghasilkan turbo boost sekitar 10 psi. Masuk ke putaran atas, kerja turbo pertama digantikan oleh turbo kedua yang memberi boost 8 psi mulai dari 4500 rpm. Sistem twin turbo ini berjalan sangat halus sehingga menghasilkan penyaluran tenaga dan torsi yang konsisten dari putaran mesin bawah hingga ke atas. Tenaga yang dihasilkan juga mengalami lonjakan signifikan, di mana RX-7 FD versi awal menghasilkan 251 horsepower dan torsi 294 Nm dan terus meningkat sampai 276 horsepower dan torsi 313 Nm saat mobil ini berhenti diproduksi tahun 2002. Berkat desain yang aerodinamis yang dipadukan dengan tenaga mesin yang sangat mumpuni, Mazda RX-7 FD menjadi mobil Jepang yang booming di era 90-an, bersanding dengan Toyota Supra MK4 dan Skyline GT-R R33 hingga Honda NSX yang kini dianggap sebagai sports car ikonik Jepang tahun 90-an.
RX-7 FD diproduksi 10 tahun dengan beberapa update model untuk interior, eksterior, hingga ke mesin yang telah disebutkan sebelumnya, dari mesin yang bertenaga 252 horsepower di awal versinya hingga menjadi 276 horsepower untuk versi terakhirnya di tahun 2002. Di dunia balap, ketiga generasi RX-7 banyak sekali digunakan karena mesin yang diusungnya sangat kencang ketika dimodifikasi. Sedikit membahas mesin rotary, mesin ini memiliki banyak kelebihan dibandingkan mesin piston. Mesin rotary twin rotor yang berkapasitas 1300 cc bisa menyamai mesin piston setara dengan 2400 cc. Dengan ukuran yang lebih kecil, tenaga yang lebih besar melihat dari ukuran mesinnya, dan mesin rotary merupakan high rev engine karena bisa mencapai 1500 rpm dengan sangat mudah. Terlebih lagi, rotor pada mesin rotary bisa ditambah apabila tenaga yang dihasilkan oleh twin rotor dirasa kurang. Maka para mekanik bisa menambah rotor pada mesin tersebut, seperti menjadi 3 rotor dengan sebutan 20B, 4 rotor dengan sebutan 26B, 6 rotor, dan yang paling gila adalah 12 rotor yang pernah dibuat dengan kapasitas 15.700 cc dengan tenaga yang dihasilkan diklaim mencapai 5.000 horsepower. Kembali ke dunia balap, RX-7 sangat sukses di IMSA GT Championship karena sering memenangi kejuaraan tersebut. Seperti RX-7 FB memenangi 7 kali balapan berturut-turut pada GTU Championship di tahun 1980 hingga 1997. Kemudian dilanjut tahun 1990, RX-7 FC bermesin 4 rotor mendapatkan posisi ketiga di GTO Championship. Kemudian RX-7 FD berlaga di kejuaraan All Japan Grand Touring Championship dengan livery berwarna kuning, walaupun mobil tersebut tidak pernah memenangi kejuaraan tersebut. Pada tahun 1984 pun, RX-7 FB pernah mengikuti kejuaraan WRC Group B di bawah tim Mazda Rally Team Europe menggunakan mesin 13B bertenaga 300 horsepower lebih. Karena hal tersebut, Mazda sempat mengeluarkan 200 unit mobil homologasi sebagai persyaratan untuk mengikuti rally tersebut. Selain 2 cabang balapan tersebut, RX-7 digunakan di hampir semua cabang balapan seperti drift, drag race, hingga time attack. Berawal dari sports car murah, RX-7 berevolusi menjadi salah satu sports car ikonik Jepang yang melegenda dengan ciri khas bermesin rotarinya. Selama 24 tahun diproduksi, antara 1978 hingga 2002, dengan 3 generasi berbeda, line-up RX-7 stop produksi pada tahun 2002 dan tidak ada penerus dari RX-7. Namun, line-up sports car Mazda bermesin rotary digantikan dengan RX-8 pada tahun 2003 yang akan dibahas pada video yang akan datang.